selanjutnya yaitu sesi pemateri ya. Sebelum masuk ke pemateri kita melakukan refleksi dahulu. Nanti dibaca, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ditanyakan ya, bisa paparkan materinya. Siap Kak. Oke. Adik-adik, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak HIV itu apa? Belum tahu. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV menyerang salah satu jenis dalam sel-sel kita. Nah, sel-sel yang diserang itu adalah sel-sel putih yang bertugas untuk menangkal infeksi. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan sehingga akhirnya berdatangan berbagai jenis penyakit lain. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, penderita infeksi HIV ini menjadi sangat rentan terhadap semua penyakit. Penderitanya tidak tahan terhadap kuman secara normal sehingga kita dengan mudah terkena penyakit ini. Baik, selanjutnya itu ada tanda dan gejala demam, rasa lelah, membengkak. Demam itu kan lalu ada migren atau diare, lalu ada kurang nafsu makan dan bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut. Itu biasanya orang-orang tidak bisa membedakan antara bercak putih sama sariolan. Kalau sariolan ada merah-merahnya, kalau itu putih-putih kayak putih-putih kayak bercak-bercak, ada bercak-bercak itu dulu. Lalu di sini ada penularannya itu bisa melalui apa aja sih? Penularannya itu bisa melalui kontak langsung antara kulit dengan kulit. Lalu penularan dapat terjadi melalui hubungan seks atau hubungan sama istri, habis itu melalui darah, transfusi darah, jarum suntik yang sudah tidak steril atau yang sudah terkontaminasi oleh pasien yang terkena HIV, lalu ibu dan bayi selama masa kehamilan, bersalin dan menyusui. Jadi kalau misal ibu hamil, ada kemungkinan bayinya itu juga terkena HIV. Entah itu terkenanya waktu di dalam kandungan, waktu proses persalinan secara normal, atau waktu menyusui. Karena kalau di waktu menyusui itu air susunya ibu yang terkena HIV itu bisa jadi jalur untuk masuk ke tubuh bayinya melalui air susu itu. Lalu di sini ada pencegahannya, yaitu menjauhi seks bebas, lalu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, tidak berganti-gantian pasangan seks, menggunakan kondom atau alat kontrasepsi, lalu menghindari penggunaan narkoba suntik, mendapatkan informasi terkait HIV, lalu menghindari penggunaan suntik atau alat yang sudah terkontaminasi atau yang sudah tidak steril. Sudah. Untuk sekian untuk materi yang bisa kita paparkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memaparkan materinya. Sesi berikutnya yaitu sesi menjawab. Yang ditanya adalah pasangan dan cerita nama. Siapa yang ditanya? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya mau tanya, apakah HIV itu bisa disembuhkan? Itu ya, ini nggak perlu ya. Nyamuk bisa menularkan HIV?
apakah HIV itu bisa disembuhkan? Jadi untuk pengobatan HIV itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan HIV-nya, tapi untuk mengurangi penyebaran dari HIV itu sendiri. Jadi pada intinya HIV itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diminimalisir untuk gejalanya dan untuk penyebarannya itu bisa diminimalisir. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nia, apakah menggunakan toilet yang sama itu bisa menularkan HIV? Jadi selama dalam konteks yang tidak berhubungan dengan tadi, cara penularannya seperti cairan apapun itu, jadi itu tidak menutup kemungkinan bisa tertular. Jadi seumpama nih kalian menggunakan toilet yang sama, kan kita nggak tahu ya itu terkena HIV atau tidak. Selagi kalian dengan kondisi yang fit, tidak terkena cairan dari orang yang menggunakan toilet itu tadi, insya Allah tidak tertular. Tapi ya kita perlu mengantisipasi ya apabila muncul gejala-gejala seperti tadi sariawan, bukan sariawan tapi kayak bintik-bintik putih, terus kemudian diare dan lain-lain itu perlu dicurigai dan perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi selama tidak menimbulkan gejala atau apapun itu, maka tidak tertular penyakit. Perkenalkan, nama saya Wadi Wijaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, apakah ciuman itu bisa menularkan HIV/AIDS? Dan jawabannya itu tidak. Tapi kalau ciuman yang intens yang dari mulut ke mulut itu kan itu ada cairannya. Nah kalau kan HIV/AIDS ini mulanya kan melalui air liur kan dan cairan-cairan tubuh. Nah kalau yang intens ciuman itu bisa, tapi kalau yang cuma ciuman yang biasa itu tidak. Apakah Sama itu dikatakan ya kalau semua bisa sariawan, nah itu bisa terjadi penularan HIV. Jadi ada gejala tambahan Pak. Jadi kalau semua ada stoma itu bisa ya. yang kayak tadi kakak ngomong yang kayak sariawan tapi bukan sariawan? Baik, pertanyaan dari adanya, apakah nyamuk bisa menularkan HIV? Tentu saja tidak, karena sudah dijelaskan sama kakak Widya bahwa HIV itu tertular saat ketika hubungan seksual atau liur dan lain sebagainya. Gimana deh? Terima kasih ya. Jadi jawabannya sudah terjawab semua ya. Apakah ada yang tidak jelas? Sebelum kita mengakhiri, kita akan membagikan sesuatu pertanyaan. Silakan dari semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kakaknya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Every night, in my mind, I feel the perfume of the spring.